Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak ustazah semua, apa kabarnya ya? Kaifahalukunna? Mudah-mudahan semua ya bikhair ya. Uh, Semoga tetap semangat ya belajar di rumah ya. Tetap semangat belajarnya meskipun di rumah ya. Meskipun nggak ketemu sama ustazahnya. Baik. Nah, baik, kita akan lanjutkan ya pelajaran yang kemarin ya. Lanjutan dari pelajaran yang kemarin yaitu mengenai sifat distributif. Oke, kemarin itu Ustazah sudah menjelaskan mengenai Ustazah berikan gambaran ya mengenai sifat distributif dengan memaparkan sebuah operasi hitung ya yang kemudian Ustazah minta untuk dicek apakah nilai dari operasi hitung itu sama ya. Nilai dari kedua operasi hitung itu adalah sama hasilnya. Di sana dipaparkan mengenai mengenai sifat distributif ya. Nah, di antara Ananda sudah ada yang bisa menjawab bahwa di sana berlaku sifat distributif. Nah, kali ini ya Ustazah akan jelaskan lebih lanjut. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, apa sih sifat distributif itu? Nah, sama seperti yang kita pelajari kemarin, kita sudah pelajari tentang sifat komutatif ya, sifat komutatif, kemudian juga mempelajari sifat asosiatif ya. Sifat distributif itu juga memudahkan kita ya dalam menyelesaikan operasi hitung ya, untuk menyelesaikan operasi hitung. Nah, sifat distributif merupakan sifat penyebaran atau penggabungan operasi hitung ya, baik penjumlahan atau pengurangan terhadap pembagian atau perkalian. Nah, oke, jadi dengan menggunakan sifat distributif ini, operasi hitung bisa menjadi praktis. Tapi gimana Ustazah caranya? Nah, kita perhatikan dulu contohnya ya, karena kalau misalnya dengan pengertian begini saja mungkin kurang bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Oke, kita lihat contoh. Kita perhatikan contoh ya. Oke. Nah, di sini ada 3 contoh ya. Pembahasan pertama mengenai 27 dikali 63 ditambah 73 dikali 63. Di sini ada operasi apa? Operasi penjumlahan dari bilangan yang sama-sama dikalikan bilangan 63. Ya enggak? Yang nomor 1. Ya, operasi sudah ganti warnanya. Oke. Operasi penjumlahan ya dari bilangan yang sama-sama dikali 63. Ya kan? 27 dikali 63 dan 73 dikali 63. Nah, bagaimana menyatakannya dengan sifat distributif ya? Nah, sudah akan ulang lagi ya. Tadi dibahas bahwa distributif itu terbagi 2 ya, yaitu mengenai distributif penggabungan dan penyebaran. Nah, yang di sini kita menggunakan contoh distributif penggabungan. Nah, jadi apa yang digabungkan di sini? Nah, lihat di sini. Karena dia sama-sama dikali 63 ya, maka kita jadikan 1 karena kita gabungkan. 63-nya jadi ke depan ya. Oke. Nah, kemudian 27 ya. 27 dan 73 kita tambahkan karena dia adalah operasi apa tadi? Penjumlahan dari bilangan yang dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, pengalinya sama ya, 63 tadi. Sehingga kita bisa mengerjakannya dengan seperti ini ya. 63 dikali 27 ditambah 73. Nah, jadi kita lanjutkan ya. Nah, di sini jadinya 27 tambah 73 berapa? 100. Depannya tetap 63. 63 kali 100 bisa cepat langsung 6.300. Jadi 27 dikali 63 ditambah 73 kali 63 ya. Jadi 27 kali 63 ditambah 73 dikali 63 sama dengan berapa?
6.300. Nah, inilah yang merupakan sifat distributif penggabungan. Nah, mudah atau tidak penghitungannya? Lebih mudah ya, akan lebih sulit ketika Ananda mengerjakan dulu seperti ini ya. Kalau misalnya dikerjakan seperti ini, 27 dikali dulu dengan 63, kemudian ditambah lagi, ini dikasih kurung karena kita ngerjain ini duluan, 73 dikali 63 ya kan. Nah, ini dulu dikali, kemudian baru ditambahkan, lebih sulit. Nah, jadi apa namanya itu, dengan sifat distributif ini kalian bisa lihat ya, dari salah satu contoh ini perhitungan bisa menjadi lebih mudah ya. Nah, oke, sekarang ya kita coba ke contoh yang kedua ya, biar semakin paham. Contoh kedua, 51 ya dikali 71 dikurang 21 dikali 51 ya. Nah, di sini Ananda lihat, ini adalah operasi apa? Sebenarnya ini adalah ya, karena ini kita kalikan dulu ya. Ini ada 51 perkalian yang sama-sama dikali 51 ya di sini ya. Bilangan ada yang sama-sama dikali 21 dan operasinya adalah operasi apa ini? Pengurangan. Nah, sehingga bilangan yang sama ini ya kita bisa gabungkan, sehingga ya 51 dengan 51 kita letakkan di depan ya. Ini dengan ini. Oke. Kemudian kali kita letakkan di depan karena memang tadinya di sini dikali 51 ya yang samanya. Nah, kemudian yang dikurang adalah angka yang tidak sama. Nah, ini. Jadi 71 dikurang ya di sini karena dia pengurangan ya, dikurang 21. Nah, tinggal dikurangi 51 dikali 21, hasilnya berapa? 2550. Nah, inilah sifat distributif penggabungan. Kalau misalnya Ananda kerjakan 51 dikali 71 terlebih dahulu sama dengan sekian. Kemudian 21 dikali 51. Mungkin ini akan semakin lama ya, karena pengalinya udahlah ini kan bukan hafalan ya, maksudnya Ananda kan tidak menghafalkan ya perkalian sampai perkalian 51 atau perkalian 71. Sehingga cara sifat distributif ini sangat akan membantu Ananda dalam mengerjakan perhitungan yang seperti ini gitu. Apalagi kalau misalnya angkanya semakin besar, nah Anda bisa gunakan ya sifat distributif ini. Nah, di sini ya, yang ini tadi masih distributif penggabungan, dan saya tadi jelaskan ada dua, distributif penggabungan satu, kemudian distributif penyebaran. Nah, di contoh ketiga kita akan bahas mengenai distributif penyebaran. Nah, di sini lihat ya. Meskipun lebih panjang ya, nampaknya lebih panjang, tapi ini sebenarnya lebih simpel. Bagaimana lebih simpel? Tapi perhatikan dulu ya, seperti seni mengolah angka. Nah, ini ya, ini hanyalah seni mengolah angka, di mana angkanya akan kita ubah menjadi yang lebih kecil-kecil sehingga Ananda lebih mudah mengalikannya. Oke, contoh soal nomor 3 yaitu 26 dikali 18 ya. Nah, sekarang kita akan membuat dia menyebar dari yang kecil menjadi panjang. Kalau yang tadi dari yang panjang menjadi lebih kecil, maksudnya dari yang panjang operasi hitungnya menjadi yang lebih simpel. Kalau misalnya yang sekarang ya, kita membuatnya lebih panjang tapi dalam angka yang lebih sederhana. Oke. Nah, kita lanjutkan. 26 ini ya kita uraikan ya, angka yang paling mudah itu ya kalau kita buat dia angka jadi puluhan dan sisanya satuannya. Contoh 26 kita uraikan menjadi 20 ditambah 6. Ini boleh juga Ananda ubah menjadi 21 ditambah 5 atau berapa. Angkanya bisa Ananda uraikan seperti itu karena hasilnya akan sama. Namun ya, yang perlu diingat adalah ya,
kita akan memilih bilangan yang paling mudah ya. Dan karena bilangan di sini yang akan lebih mudah itu kalau misalnya biasanya kan misalnya berapa, misalnya perkalian 10 itu lebih mudah kan, 1 kali 10 10 atau 1 kali 20 hasilnya hanya kita menambahkan nolnya saja di belakangnya dan mengalihkan angka depannya kemudian menambahkan nol ya kan, seperti itu. Makanya kita uraikan menjadi 20 ditambah 6 dan yang 18 ya, yang 18 kita uraikan menjadi 10 ditambah 18. Nah, jadi artinya 26 dikali 18 itu sama dengan dalam kurung 20 ditambah 6 dikali dalam kurung 10 ditambah 8. Paham ya sampai di sini? Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya terurai ini Ustazah ya? Nah, Anda perhatikan ya. Sekarang cara mengalihkannya seperti ini. Ustazah hapus dulu yang coretan tadi. Oke. Nah, perhatikan. Nah, sekarang bagaimana yang mengerjakan yang di bawah ini ya? Oke, 20 ditambah 6 dikali 10 ditambah 8. Maka kita cara mengerjakannya seperti ini ya. 20 dikali 10 tambah 8 ditulis di bawah ya. Yang ini. Jadi Anda bisa menguraikan ya dengan tanda bracket kayak gini, tanda kurung siku ya. Di sini 20 dikali dalam kurung 10 tambah 8 ya. Ya, seperti itulah, nanti diperbaiki ya. Karena memang agak sulit menuliskannya di sini. Maklumin aja ya. Oke. Nah, kemudian ya Ustazah ulangi ya. 20 dikali 10 tambah 8. Dari sini dulu ya. 20 dikali 10 tambah 8. Oke, di sini. Kemudian yang belum yang mana yang ini ya kan? 6 dikali 10 ditambah 8. Ya. Lanjut. Selanjutnya yang di bawah sini kita perhatikan. 20 dikali 10 berapa? Masukin sini. Ditambah ya, diuraikan lagi. Ya. Diuraikan lagi sampai di sini. 20 dikali 10 ditambah dalam kurung 20 dikali 8. Ini dia. Ditambah ya. Yang di sini 6 dikali 10 ditambah 6 dikali 8. Ya. Lanjutkan pakai warna biru. Lanjut, sekarang 20 kali 10 berapa? Yang ini 20 kali 10 hasilnya berapa? 200. Kemudian 20 kali 8 hasilnya berapa? 160. 6 kali 10 hasilnya berapa? 60. 6 kali 10 hasilnya 60. 6 kali 8 hasilnya berapa? 48. Sehingga hasilnya adalah 468. Jadi 26 kali 18 adalah 468. Nah, dari di sini Anda bisa lihat bahwa pengaliannya itu lebih sederhana, ya kan? Menjadi lebih sederhana. Mungkin memang panjang untuk penulisannya karena di sini kan kita mempelajari sifat distributif penyebaran. Namun dari sisi angka-angka yang dikalikan itu lebih mudah, ya. Seperti itu. Oke, mungkin kita coba. Oke, sebentar ya. Kita lanjutkan contoh lain menggunakan distributif penyebaran ya.